Selamat datang di konten BMW Biawak makan di warteg. Yoi, kali ini saya akan bagi-bagi tips dari seorang pemula kepada pemula yang lainnya tentang milih mobil BMW E36 318i. Tapi sebelumnya bumper dulu, ye. Sap. Lanjut ya. Jadi sebetulnya saya merasa bukanlah jadi orang yang paling pantas untuk ngobrol ini karena saya sendiri juga pemula dan si biawak lagi masuk bengkel, makanya saya bikin videonya malam-malam. Tapi mungkin justru dari kepemulaan inilah bisa jadi pengalaman buat orang lain sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin saya alami, saya lakukan tidak dilakukan oleh kalian-kalian yang lainnya. Oke, nah langsung to the point. Beberapa tips yang bisa saya share, saya bagikan ke kalian jikalau ingin beli E36 318i. Yang pertama adalah pilih berdasarkan fisik. 36 318i, 320, 323 itu semuanya usianya udah nyaris 30 tahun. Oke, 20-an tahun, 20 sekian tahun si biawak itu umurnya 24 tahun, yang berarti fisiknya udah mulai ada karat-karat, ya kan, ada korosi, jerawat sana sini, ya kan, yang artinya rentan sekali mengalami kerusakan pada bagian fisik. Emang nggak separah E30 sih. E30 itu bisa kadang-kadang bisa sampai besar sekali korosinya, tapi bagi saya masih masuk prioritas untuk diperhatikan fisik. Fisik itu seperti apa? Sebagai contoh, si biawak itu di bagian lantai ada karat segini. Kelihatannya, ya kan? Yang mana ternyata waktu bapak bengkelnya itu meriksa sudah merambat kemana-mana. Emang belum darurat untuk diperbaiki, tapi kalau nggak sekarang yang namanya karat itu susah untuk diperbaiki dalam jumlah banyak. Sekalinya diperbaiki dalam jumlah banyak bisa ganti lantai. Yang mana bisa habis bisa 10 juta, 15 juta bahkan lebih kalau misalkan harus ngelas, ganti lantai, sana sini dan segala macam. Dan lagi biasanya nih ya, ada tendensi orang-orang yang beli E36 itu biasanya dipakai buat ngedrift. Kan nggak lucu. Kalau ngedrift, kemudian di tengah-tengah ngedrift, sasisnya putus. Pernah terjadi? Sering sekali ada beberapa kasus anak-anak komunitas yang menggunakan E36 untuk ngedrift. Tapi bodinya patah di tengah jalan, teman-teman. So, yang pertama adalah perhatikan fisik. Fisik harus benar-benar dipastikan prima atau seenggak-enggaknya misalkan masih butuh perbaikan, nggak yang sampai mayor perbaikannya, oke? Sebagai perbandingan, misalkan ada dua mobil, yang satu rusak fisik dan yang satu rusak kaki-kaki atau mesin. Kalau saya pribadi, saya akan lebih milih yang rusak mesin atau rusak kaki-kaki. Kenapa? Sederhana, perbaikannya akan jauh lebih cepat dan relatif lebih murah daripada yang rusak fisik. Karena rusak fisik bisa kena sasis, body, dan lain-lainnya. Yang kedua, tips yang kedua, sorry sambil nyontek, adalah perhatikan seperti yang saya bilang, kaki-kaki. Nah, kalau di kasusnya E36 318i punya saya, si biawak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi, jika sempat masuk bengkel untuk general check up, ini nih ada setidaknya 4 poin, 4 titik yang harus diperhatikan kondisi di kaki-kaki: ball joint, shock breaker, dan tie rod. Nah, salah satu kondisi yang sering ditemui di pemilik atau orang yang mau beli E36 318i, 320, 323, biasanya dari pemilik sebelumnya itu udah diceperin. Ya, tipikal Beamers lah. Suka dengan yang kaki-kaki yang ceper. Tapi saya kan anti ceper ya kan. Saya tidak terlalu suka ceper, maka mengembalikan kaki-kaki jadi standar menurut saya jadi prioritas setelah perbaikin fisik dan bodinya. Poin nomor 3, tips nomor 3 adalah perhatikan di bagian mesin, ya kan? Prioritasnya udah jelas, fisik, kaki-kaki, lantas mesin, oke?
BMW E36 umurnya udah 20 tahun sekian, udah yang mendekati 30, maka yang apa sih namanya yang perlu kalian cari adalah mesin yang setidak-tidaknya nggak ngelitik dulu deh. Setidak-tidaknya bisa didengerin waktu awal, waktu di starter. Itu nggak terlalu berisik, nggak terlalu banyak drama. Pilih yang airflow-nya beres. Airflow ini krusial sih buat BMW karena misalkan kita nyalain mesin dan kemudian RPM-nya naik turun, susah susah stabil seperti perekonomian, waduh mending mending pertimbangkan lagi ya. Bukannya tidak boleh, tapi airflow itu sangat rentan. Bukan sangat rentan sih. Kalau airflow bermasalah, satu mobil akan bermasalah, ya kan? Mesinnya, dari konteks mesin. Dan tips yang nomor 4 adalah perhatikan budget. Enaknya, sisi positifnya dari memburu E36 seri 3 ini, baik 318, 320, 323, harganya tuh relatif murah. Jadi mulai 30 jutaan itu ada, bahkan 20 juta itu ada, tapi bahan ya kan. 30 juta itu udah kondisinya biasanya pajaknya mati ya kan, STNK-nya bermasalah, entah mati entah bayar pajaknya wadidaw seperti itu. Tipsnya adalah spare uang kurang lebih 20%, 10 sampai 20% dari budgeting mobil. Misal kalian dapat mobil yang sudah ditawar-tawar, sudah berantem, sudah baku hantam, ternyata dapatnya 50 juta, maka persiapkan 20% dari 50 juta itu sebagai alat pembayaran untuk servis besar di awal. Oke. Misalkan harga dapatnya 40 juta, ya siapkan 5 sampai 10, 8 juta, it's okay. Jadi jangan cuma 50 juta. Misalkan ya harganya 50 juta, kita nyiapinnya 50 juta aja. Jangan, harus ada toleransi, harus ada dana cadangan untuk perbaikan, servis, tune up, penting, tune up rutin itu penting. Nah, yang terakhir, tips yang perlu diperhatikan adalah mengukur kemampuan kita bulanannya, terutama untuk bensin. Kenapa? Seperti yang di beberapa video lalu sebelumnya saya bilang, bensinnya 318 itu rada-rada lah, agak-agak wadidaw ya kan. Nggak yang boros sekali, nggak. Tapi juga nggak hemat karena 1 liter perbandingannya 10,29 kilometer. Jadi lumayan tuh. Nggak bisa dibandingkan dengan Avanza, Innova, itu tidak bisa. Mungkin si RV bisa, tapi kan si RV SUV ya, beda dimensi. Mobil ini, mobil ini sejatinya dibeli bukan karena bensin, oke, karena tenaganya, karena handlingnya dan segala macam. Sebagai gambaran, biasanya nih ya, dana yang kita pergunakan per bulan untuk motor matic standar Vario misalkan ya, Honda Vario atau Yamaha NMAX misalkan ya. Saat kita beli mobil nggak cuman E36 aja, nggak cuman BMW aja, tapi merek-merek lain. Kecuali LCGC. LCGC bisa 1 liter 40 kilo, ya kan? 1 liter untuk 40 kilometer, 20 kilo nyetir, 20 kilometernya dorong, itu bisa LCGC. Tapi kalau kalian bawa BMW 318i, contoh nih ya, maka biaya per bulan dari yang biasanya kita naik motor matic itu berubah jadi 5 kali lipatnya. Kurang lebih 5 kali lipatnya daripada saat kita pakai motor. Contoh, bensin deh. Misalkan saya pakai Scoopy. Scoopy saya itu 1 bulan cuma 50.000 bensinnya. Buat mondar-mandir, buat main, buat kerja, misalkan itu cuma 50.000. Kadang-kadang kalau boros sekali itu bisa sampai 100.000. Tapi begitu ada biaya, jadi 300.000 sebulan bensinnya aja loh ya. Belum maintenance oli dan segala macam dan segala macam. Oke. Mari kita recap, oke. Untuk pemula ada beberapa tips atau poin yang harus diperhatikan. Yang pertama,
cek fisik mobil, yang kedua cek kaki-kaki, yang ketiga cek mesin, yang keempat berikan toleransi pada budget, dan yang kelima pertimbangkan juga konsumsi bensin. Ada beberapa poin lain sih sebetulnya yang saya harusnya masukkan, tapi 5 ini menurut saya yang paling urgent. Ada performa AC, kemudian elektroniknya, odometernya udah berapa ratus ribu kilometer dia jalan, interiornya, kondisi ban itu juga penting. Tapi 5 itu dulu lagi lah yang menurut saya paling penting untuk diperhatikan sebagai tips dari pemula untuk teman-teman yang mau cari E36318i. So, that's it. It's all the video for today. I hope it helps you. Dan Fajar Ardiansyah, peace out. Boom.